Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Restusri Fajarianti. Saya peserta training dasar online Bimba AIUEO. Di sini saya akan menjawab atau mereview materi yang telah diberikan pada pertemuan kelima kemarin. Dan pertanyaan pertama adalah apa tanggung jawab relawan Bimba AIUEO? Tanggung jawab relawan Bimba yang pertama itu adalah belajar, berbuat baik, jujur, disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan peduli, atau kalau disingkat itu judi tangkap. Jadi itu adalah tanggung jawab relawan Bimba, harus mengikuti aturan tersebut. Lalu yang kedua adalah jelaskan makna setiap ayat dalam 7 nilai dasar Bimba. Baik, di sini Bimba AIUEO memiliki 7 nilai dasar yang mendasari cara kita mendidik anak, yaitu yang pertama, bahwa bimbingan minat belajar anak Bimba merupakan pelaksanaan pendidikan yang sepenuhnya menyenangkan. Ini sudah jelas bahwa di Bimba ini kita ingin menumbuhkan minat baca dan minat belajar anak. Jadi harus dilakukan secara menyenangkan, sepenuhnya menyenangkan sesuai dengan kemampuan dan kemauan anak tersebut. Yang kedua, bahwa setiap anak adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang diamanahkan kepada setiap orang dewasa. Ini sudah jelas, anak itu adalah anugerah. Anak itu memiliki hak pendidikan dan hak bermain. Jadi di sini yang harus belajar adalah kita sebagai orang dewasa, bukan anak-anak, karena hak anak itu adalah mendapat pendidikan, mendapat pengajaran dari kita orang dewasa. Yang ketiga, bahwa pelaksanaan pendidikan yang menyenangkan atau fun learning merupakan proses belajar mengajar yang harus diwujudkan sepanjang masa. Ini sudah jelas bukan hanya kepada anak di Bimba saja. Proses membimbakan atau yang fun learning ini sebaiknya digunakan harus atau diwujudkan kepada anak-anak SD, SMP, SMA, karena bagaimanapun sebenarnya kita itu harus mewujudkan minat mereka, bukan memaksakan mereka untuk belajar, tapi harus mewujudkan minat mereka untuk belajar. Yang keempat, bahwa pendidikan secara bertahap small step system dan dengan pendekatan individu atau individual system merupakan syarat mutlak untuk pelaksanaan pendidikan yang menyenangkan. Ini benar sekali karena small step system itu tidak akan terjadi tanpa adanya individual system, dan individual system tidak akan bisa terwujud kalau tidak menyenangkan atau fun learning. Jadi ketiga metode ini saling berkaitan. Kalau kita mendidik anak itu harus secara bertahap, small step system dengan cara pendekatan individu, lalu harus wajib menyenangkan. Yang kelima, bahwa bimbingan minat belajar anak merupakan hak anak sekaligus kewajiban setiap orang dewasa. Sama seperti ayat kedua tadi, ayat kelima ini karena anak itu memiliki fitrah sebagai pembelajar. Kita semua manusia itu memiliki fitrah sebagai pembelajar. Hak anak adalah bermain dan belajar dan mendapat pengajaran dan mendapat pendidikan gitu. Dan ini adalah kewajiban kita sebagai orang dewasa yang harus mengajarkan kepada anak. Lalu yang keenam, bahwa setiap anggota komunitas Bimba senantiasa menjadi manusia yang senang belajar secara mandiri sepanjang hayat. Ini benar sekali, kita sebagai orang dewasa atau calon orang tua harus terus memperbaiki diri, harus terus mengupgrade diri kita, harus terus belajar, tidak pernah berhenti belajar sepanjang hayat karena hidup selalu memberikan pelajaran. Yang ketujuh, bahwa setiap anggota komunitas Bimba senantiasa melakukan ikhtiar untuk mensosialisasikan kebimbaan kepada seluruh anggota masyarakat. Maksudnya adalah kita tahap terakhir dari belajar itu adalah sosialisasi, yaitu menerapkan ilmu yang kita punya di masyarakat. Dengan ini, sebagai anggota komunitas Bimba, kita harus terus selalu berikhtiar, harus selalu terus berusaha bagaimana caranya agar kita bisa mensosialisasikan atau menerapkan ilmu yang kita punya di setiap masyarakat, yaitu dengan cara
terus belajar, memperbaiki diri, bergabung di masyarakat, mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat, dengan tetap melakukan metode dan paradigma Bimba tersebut. Demikian jawaban dari saya dan review dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.